Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Apa kabar Kak Mel? Baik. Ya, kita akan memulai ibadah IMPA. Adik-adik, siapkan hati, pikiran, dan Alkitab. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, ayo berdiri adik-adik. Berdiri semuanya yang di rumah. Semangat ya. Walaupun kita hanya lewat online, harus apa? Semangat. Ya, kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di mana Bapa masih menyertai kami satu minggu ini sehingga kami dapat berjumpa lewat online di ibadah IMPA ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami, kiranya berkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagi satu lagi. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Siapkan Alkitabnya, kita mau baca Mazmur. Kita akan membaca Mazmur 26 ayat 1 sampai 3. Mazmur 26 ayat 1 sampai 3. Kita akan membaca bersama-sama. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ya, itu bacaan Mazmur kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi Firman Tuhan ku dengar.
siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Melda. Oke, terima kasih Kak Tohab. Oke adik-adik, persiapkan Alkitabnya, kita akan membaca Alkitab. Tetapi sebelum membaca Alkitab, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita diberkati. Mari adik-adik kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas karunia-Mu kepada kami hingga saat ini. Pada saat ini, ya Bapa, kami akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu. Berkati hati kami, pikiran kami, telinga kami, agar kami bisa mendengarkan dengan baik, serta kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengar tidaklah berlalu begitu saja, tetapi tanamkanlah dalam hati kami anak-anak-Mu, agar kami bisa meneladankannya di kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita tentang kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bisa menyampaikannya kepada adik-adik layan dengan penuh hikmat yang datangnya daripada-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita buka kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Mari adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita baca bersama-sama ya. Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai atau diludahi. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Ya, kakak harap semuanya adik-adik yang ada di rumah maupun dimanapun berada tetap dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah adik-adik, tema kita minggu ini adalah menjadi hamba Allah yang taat. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut ceritanya, kakak mau tanya, siapa itu Nabi Yesaya? Ada yang tahu? Ayo, coba pikir-pikir, siapa ya Nabi Yesaya itu? Nah, adik-adik, Nabi Yesaya itu adalah seorang nabi yang dipercaya oleh Tuhan untuk bertugas menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel pada masa Raja Yehuda. Nah adik-adik, Nabi Yesaya itu adalah orangnya pintar, berpendidikan, taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, ada loh artinya nama dari Nabi Yesaya. Tahukah kalian apa arti dari nama Nabi Yesaya? Ayo ingat. Ya, arti nama dari Nabi Yesaya adalah penyelamatan. Nah adik-adik, seorang Nabi Yesaya ini adalah seperti kakak bilang tadi, dia adalah utusan Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan.
Nah, kata taat, T-A-A-T. Taat itu apa ya adik-adik? Tahu nggak? Apa itu ya taat? Nah, taat itu adalah, kalian tahu? Taat itu adalah artinya patuh atau dengar-dengaran. Ya, kepada siapa aja kita perlu dengar-dengaran? Pertama, yang di atas, siapa yang telah mengorbankan dirinya, mengampuni dosa-dosa kita untuk menyelamatkan kita, siapa? Ya, Tuhan Yesus. Kedua, kita perlu dengar-dengaran kepada siapa yang ada di rumah. Ada siapa yang ada di rumah? Coba lihat, yang di rumah siapa? Ya, ada ayah, ada mama, ada kakak, ada juga keluarga tambahan. Contohnya ada kakek, nenek, tante, om. Nah, itu yang perlu kita dengarkan di lingkungan rumah. Terus kita perlu dengar-dengaran kepada siapa lagi? Yang ada di lingkungan sekolah. Siapa? Ya, betul. Ada Pak Guru dan Ibu Guru. Nah, itu di lingkungan sekolah. Sekarang di lingkungan gereja, ada siapa? Ada kakak layan, ada Pak Pendeta, masih banyak lagi. Nah, adik-adik, melalui bacaan ini kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang taat, kita harus mengikuti perintah-perintah Allah. Contohnya perintah Allah itu apa ya? Perintah Allah itu contohnya tidak boleh nakal. Terus apa? Harus menyembah Tuhan, rajin berdoa, tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan, hormati ayah dan ibu. Apalagi ya kakak? Apa ya? Ya, tidak boleh berkata bohong, tidak boleh suka mencuri, dan banyak lagi adik-adik. Nah, kalau kita sudah hidup sesuai dengan perintah Tuhan, kita sudah hidup taat dan patuh pada perintah Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan apa kepada kita adik-adik? Kemampuan apa ya? Nah, siapa mau diberkati sama Tuhan? Ya, kakak juga mau hidup kakak diberkati sama Tuhan. Kita akan dimampukan sama Tuhan hidup mendengar firman Tuhan, dimampukan berbicara tentang firman Tuhan, serta mendengar firman Tuhan. Selain itu juga hidup kita akan selalu merasakan pertolongan Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut terhadap namanya halangan, rintangan, penderitaan apapun. Ya adik-adik. Nah adik-adik, ayo, siapa ya di sini yang mau seperti Nabi Yesaya? Ayo angkat tangannya. Kakak juga mau seperti Nabi Yesaya. Nabi Yesaya yang takut dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita mau seperti Nabi Yesaya, gampang adik-adik, simple. Caranya bagaimana adik-adik? Ya, ayo kita mulai melakukan hal-hal yang sangat sederhana. Contohnya apa? Ya seperti kakak sebutkan tadi. Ya, kita harus belajar untuk taat untuk mendengar nasihat orang tua, taat untuk membaca Alkitab, taat untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, serta rajin ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ayo adik-adik, tetap semangat ya, jangan menyerah. Ayo kita menjadi hamba Allah yang taat, kepada hamba Allah yang taat. Nah, demikianlah cerita firman dari kakak. Terima kasih. Amin. Mari adik-adik, kita akan berdoa syafaat.
Kita tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dalam hal iman. Tadi kami sudah mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Bantu kami anak-anak-Mu yang percaya padamu. Sanggupkan kami agar kami hidup taat dan berbakti melakukan semua peraturan-peraturan-Mu di kehidupan kami hari lepas hari, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Pada kesempatan ini, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami dengan orang tua yang peduli kepada kami. Kiranya Engkau menyertai mereka ya Tuhan, berikan kesehatan dan berkati mereka. Tuntun orang tua kami untuk membimbing kami anak-anaknya menjadi yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, biarlah tangan-Mu saja yang menuntun mereka, dan kuasa-Mu selalu mengurapi dan menyertai mereka. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa buat mereka yang sakit. Engkaulah penguasa atas hidup kami, sebab itu kami mohon kepadamu, sembuhkanlah teman-teman kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Semoga mereka merasakan kehadiran-Mu. Semoga mereka merasakan kekuatan-Mu serta kekuatan cinta-Mu, sehingga mereka sembuh karena kuasa-Mu yang bekerja. Bapa yang ada dalam sorga, kami juga berdoa buat para presbiter dan pelayan-pelayan-Mu di gereja GPIB Hosiana Brau dan di seluruh gereja-gereja-Mu. Kiranya mereka dapat bekerja dan melayani Engkau dengan kesungguhan hati, bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tidak lupa juga kami mendoakan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, anggota DPR, hingga para pemimpin sampai di pelosok desa. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Doa kami ini masih jauh dari kurang sempurna, dan doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, bagaimana ceritanya tadi? Bagus enggak? Nah, kalau sudah dengarkan firman Tuhan, harus kita
lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan dikumpul. Nah, ketika orang tua kita ke gereja bisa dititip. Oke, kita bernyanyi, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, adik-adik, kita berdiri semuanya. Kita mau mendoakan persembahan kita. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Bapa masih memberkati, menyertai ibadah kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya mampukan kami melakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami yang sudah mendidik, memelihara kami. Kiranya berikan mereka kesehatan ya Tuhan, agar kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan, semuanya itu daripadamu ya Tuhan. Kiranya berkati, agar boleh kami pakai untuk pelebaran firman-Mu. Di atas segalanya ya Bapa, dosa kami yang banyak kiranya hapuskan ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sebelum kita menerima berkat, kita bernyanyi satu lagi, yaitu Besar Kasih Bapakku. Adik-adik, mari kita tundukkan kepalanya. Kita akan menerima berkat. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kiranya kasih dari Putranya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, akan senantiasa menjaga dan melindungi kita dari kini, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.